mimbar rasanya agak kagok, agak canggung. Tadi ibadah pagi tadi saya sempat nangis. Ya waktu puji-pujian rasanya kok, wow. Saya nggak tahu perasaan saudara. Tapi yang jelas izinkan saya buka masker. Saudara nggak usah takut, saya udah di swab negatif. Jadi udah steril, tenang aja. Ya. Jadi saudara, saya yakin sekali bahwa pandemi 2 tahun ini Tuhan akan membawa perubahan demi perubahan, termasuk ibadah minggu kita. Oleh sebab itu saudara juga harus siap. Hati setelah pandemi beda dengan hati sebelum pandemi. Amin. Wajah saudara sudah menunjukkan ada perbedaan itu. Ya, oke. Saya langsung aja. Ya, pengalaman dari ibadah pertama tadi. Oh ya, saya harus sapa ya. Tadi pagi saya lupa menyapa yang beribadah di rumah. Shalom saudara yang ada di rumah. Saya yakin keadaan saudara baik-baik semua. Jasmani dan rohani. Amin. Yang di rumah? Wow. Baik, ya salam juga yang di atas. Wih, begitu banyaknya. Di sana juga ada. Ada, saudaraku nggak lihat? Secara roh. Oke. Saudara, mengapa Tuhan masih menyertai saudara? Saudara merasakan Tuhan menyertai saudara? Mengapa Tuhan memberkati saudara? Mengapa Tuhan masih pelihara saudara? Mengapa saudara masih merasakan bahwa Tuhan sayang saudara? Sementara mungkin saudara nggak sadar. Saudara hanya menjalani kehidupan ini ya mengalir aja. Sampai menunggu innalillahi wa innalillahi roji'un. No. Kalau saudara sampai hari ini masih merasakan Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan ingin melibatkan saudara di dalam bisnisnya dia. Di dalam proyek kerajaan Allah. Yaitu menyelesaikan misi Bapa bersama dengan Yesus. Sekali lagi. Kalau Tuhan masih beri kekuatan kepada saudara sampai hari ini saudara masih bisa bertahan di hadapannya. Saudara masih bisa memuji Tuhan. Saudara masih bisa merasakan kasih Tuhan terhadap saudara. Karena Tuhan ingin melibatkan saudara di dalam proyek kerajaan Allah. Kalau Tuhan tebus saudara, selamatkan saudara dari hukuman kekal. Kalau saudara dipanggil oleh Dia pilih saudara. Dengar baik-baik. Itu bukan hanya untuk kepentingan saudara. Ada kepentingan kerajaan. Sekali lagi, ada kepentingan kerajaan. Kita bukan hanya sekedar aktif menjalankan rutinitas agama kita. Nah, saudara harus tahu bahwa kalau sampai hari ini saudara masih ada di dunia ini, sebenarnya status saudara adalah utusan kerajaan surga. Dan kita harus benar-benar menyadari itu. Sebab kalau enggak saudara akan mudah sekali, bingung, bimbang, putus asa, stres, akhirnya kena COVID dan ya. Kalau saudara berjalan di dalam proyeknya Allah, kalau saudara berjalan di dalam rencana Allah, di dalam panggilan Allah, surga pasti menyertai saudara. Contohnya banyak di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu. Dari Abraham, Musa, Daud, Yusuf, semua tokoh-tokoh itu. Mereka berjalan di dalam rencana Allah. Dan kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai mereka. Dan akhirnya semuanya happy ending. Walaupun kelihatannya nggak happy ending,
Enggak, itu happy ending. Dan kalau saudara benar-benar apa yang saudara kerjakan, saudara kumpulkan harta-harta saudara, saudara cari ya habis-habisan apalagi di masa pandemi ini saudara. Ya pandemi ini benar-benar merusak tatanan ekonomi, sosial budaya, semuanya dirusak oleh COVID-19. Tapi kalau saudara terus berjalan di dalam rencana Tuhan itu saudara. Dan saudara mengumpulkan apa yang saudara bisa hasilkan di dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Dan ketika bisnis saudara itu benar-benar juga memberikan kontribusi untuk membangun kerajaan surga di bumi ini. Maka kekuatan Allah akan melindungi harta saudara. Akan melindungi harta saudara. Dan saudara tidak lagi mencari perkara-perkara yang lahiriah untuk membahagiakan hati kita. Memuaskan jiwa kita. Kalau saudara berjalan di dalam rencananya, saudara akan diberi mata Raja Walinya Allah. Saudara melihat seperti Tuhan melihat. Saudara memandang seperti Tuhan memandang. Saudara merasakan seperti Tuhan merasakan. Wow. Dan saudara akan melihat betapa saudara adalah orang-orang yang telah diubah menjadi ciptaan baru, ditaruh di medan peperangan. Saudara harus tahu kenapa manusia banyak persoalan. Karena dia tinggal di dunia, hidup di dunia. Persoalan akan selalu datang, saudara. Sejak kita bertobat, mengenal Yesus, percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan satu-satunya. Dan kita menyerahkan diri kita dibaptis, ditanam di dalam tubuhnya Tuhan. Sejak saat itu, Tuhan tempatkan saudara ada di tengah-tengah medan pertempuran saudara. Dan dunia akan menjadi musuh saudara. Saudara harus tahu. Makanya banyak persoalan di dunia ini. Karena dunia menjadi musuh saudara. Ramalan-ramalan dari orang-orang yang belum percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan di tahun 2022 ini, menyampaikan bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang sangat sulit. Sangat sulit. Nanti saya akan ke situ. Dan kalau saudara sadar benar-benar, seperti tadi saya katakan, bahwa saudara bukan berasal dari dunia lagi. Saudara sebagai utusan kerajaan surga. Saudara ciptaan baru. Kalau saudara sadar itu, saudara nggak akan mudah lagi dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan di dalam perjalanan hidup saudara. Nggak mudah ditakuti, nggak mudah. Karena ketika engkau sadar, engkau tahu di dalam diri saudara ada Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya saudara, mari kita mulai memperhatikan dan terjun di dalam proyeknya Allah. Proyek kerajaan Allah. Mari kita basah sekalian, karena waktu kita juga enggak lama lagi. Ya, saudara-saudara kita selama pandemi ada beberapa yang sudah mendahului kita. Ya, pulang ke rumah Bapak. Kita enggak bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasih selama 2 tahun ini. Ada cukup lumayan, ya. Dibilang banyak juga masih bisa dihitung. Ya, tapi itu orang-orang yang kita kasih karena pandemi, saudara. Mereka sudah selesai tugas mereka, tapi kita belum. Dan kita seharusnya berani berkata, bukan hanya COVID-19, mau COVID-20, 21 silahkan datang.
Kami utusan surga. Amin. Harus siap saudara. Ya, jangan takut, sehelai rambut pun rambutmu pun Tuhan perhatikan. Gak akan jatuh tanpa seizin Dia. Nah, mari kita harus tahu mengapa kita tetap ada di dunia. Ya, sebagai utusan Tuhan, ya, Yesus sampai bilang begini, kamu seperti anak domba di tengah serigala. Bayangin saudara, anak domba di tengah serigala kira-kira santai-santai enggak? Kira-kira tenang-tenang aja enggak? Wih, main-main. Anak domba ini di tengah serigala ini. Tentunya anak domba di tengah serigala pasti berusaha untuk mendapatkan tempat perlindungan. Selalu berjaga-jaga, waspada terus. Dia enggak mau diterkam oleh serigala. Kita anak domba di tengah serigala hidup di dunia ini. Tapi kalau tenang-tenang saja, wow, jangan-jangan saudara kehilangan pimpinan Tuhan. Jangan-jangan. Jangan-jangan roh Tuhan gak sedang pimpin saudara. Apalagi saudara menikmati dunia. Padahal dunia memusuhi kita loh saudara. Ingat, dunia memusuhi kita. Kita nggak bisa bersahabat, berdamai dengan dunia. Ya, dunia itu sudah dikuasai oleh pemerintahan kerajaan iblis. Dunia sama bumi agak sedikit dibedain ya. Dunia itu berbicara soal pemerintahan. Ya, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kalau bumi itu tempat planet di mana kita hidup, makhluk hidup ada di bumi ini. Saya nggak tahu di planet lain ada makhluk hidup udah nggak usah dipikirin itu. Dan Tuhan ingin kerajaannya, pemerintahannya ini berdaulat atas seluruh bumi. Makanya dia berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Wow. Saudara, ketika kita diutus ke dalam dunia, Allah memberikan visi kepada kita. Sebab visi ini sangat penting. Visi itu sebuah petunjuk, sebuah arah. Kemana kita akan pergi. Tanpa visi kita akan kacau. Semua kita akan berjalan masing-masing sendiri-sendiri semua. Tanpa visi. Jadi betapa pentingnya visi itu. Ya. Oke. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat visi Abalov Industri. Itu sebenarnya apa sih? Mari kita lihat, ini menjadi tema. Ya, komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Inilah target kita. Ya, sebagai pusat solusi bagi suku bangsa dan mercusuar bagi tubuh Kristus. Ya, komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Nah, saudara, betapa pentingnya yang namanya visi tadi. Visi membuat kita bersatu. Lalu, bagaimana dengan visi ini? Ya, ini. Ya, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Lantas visi ini apakah sudah berubah? Enggak berubah, saudara. Ini visi Abalov secara keseluruhan. Ya, setelah Abalov otonom, saya berdoa habis-habisan, Tuhan. Saya enggak mau ini hanya tagline aja. Kadang-kadang pemimpin juga nggak hafal visi ini. Dan itu pengalaman demi pengalaman. Realitanya seperti itu. Tuhan, aku nggak mau hanya visi-visian. Nggak mau Tuhan. Mulai dari mana dong? Kalau saudara membaca kalimat ini, saudara, membaca kalimat ini, murid menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati, ya, yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Sebenarnya yang kita harus fokus, bangun terlebih dahulu apa? Halo? Apa?
Pelan-pelan, perhatiin pelan-pelan. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Seharusnya yang menjadi konsentrasi kita apa? Yang pertama. Apa Lisa? Udah gini-gini berarti apa? Komunitas sejati. Betul. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Ya, kita mau ke Bogor. Ya, melalui tentunya jalan Jakarta Bogor. Kalau jalannya nggak ada, ya kita nggak nyampe-nyampe ke Bogor. Amin. Melalui komunitas sejati. Nah, inilah yang menjadi prioritas kita pertama. Nah, terus. Nah, komunitas sejati itu apa? Komunitas sejati itu adalah komunitas-komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Ya, ingat, komunitas yang menjadi rumah Tuhan itulah komunitas sejati. Kalau komunitas bukan menjadi rumah Tuhan atau belum menjadi rumah Tuhan, maka komunitasnya belum sejati yang dimaksud. Makanya komsel-komsel harus bergerak. Kompak-kompak harus bergerak. Ya, kenapa ada kompak? Karena untuk menuju komunitas yang sejati ini. Kenapa? Di komsel ada yang semangat, ada yang enggak. Di komsel gerimis dikit nggak mau datang, takut pilek. Di komsel ada anggota yang kalau nggak dijemput nggak datang. Ada yang ogah-ogahan, tetapi ada yang antusias, ada yang semangat. Makanya kenapa ada komunitas yang sepakat. Nah, kita harus tahu. Nah, jadi perjalanan misi Abalov seperti itu. Kalau ditanya dengan orang-orang atau dengan saudara-saudara kita Abalov yang area lain, industri visinya kok beda sih? Nah, saudara bisa menjelaskan ya. Jadi murid Kristus melalui komunitas. Nah, kita mau habis-habisan di komunitas sejatinya dulu. Ya, jadi komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Nah, mengapa rumah Tuhan? Ya karena ini saudara. Karena rumah Tuhanlah yang membawa kerajaan surga ke bumi. Rumah Tuhanlah, gerejalah, eklesialah, tubuh Kristuslah yang membawa kerajaan surga ke bumi. Jadi kalau rumah Tuhan nggak dibangun, bagaimana kerajaan Allah bisa turun di bumi? Ya, kita doa setiap pagi mengucapkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, itu just hanya doa doang. Tapi kita mau sepakat bersama-sama. Bangun rumah Tuhan supaya rumah Tuhan membawa kerajaan surga ke bumi ini. Terus, nah apa yang gereja harus lakukan di hari-hari terakhir? Ini tuh hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama menjadi manusia, sampai kedatangan Yesus yang kedua nanti sebagai hakim. Nah, masa-masa dari Yesus pertama, Yesus kedua, masa-masa ini disebut hari-hari terakhir, termasuk hari ini, saudara. Ya, keadaan akan semakin sulit ya. Tadi ramalan-ramalan tadi, dari bahkan ramalan Jayabaya pun juga menyebut. Nah, tapi saya cermati apa yang disampaikan, dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan di tahun 2022 ini. Jelas sekali, saudara, akan mengalami tekanan-tekanan yang lebih besar dari tahun 2021. Siapkan saudara. Saudara nggak usah takut. Sebesar apapun, saudara adalah utusan surga. Amin. Jadi nggak usah takut. Nah, saudara, apalagi ya tahun 2022 aja dimulai dengan perang Rusia Ukraina, ya yang membuat hati ibu-ibu menjerit. Ya, saya mendengar kabar bahwa ibu-ibu di Komsel itu yang diberitakan bukan rumah Tuhan tetapi perang Rusia Ukraina. Kenapa? Karena barang-barang naik. Semua udah menjerit. Ya, satu kali saya mendengarkan berita di TV, Pertamax 16.000. Rupanya begitu respon masyarakat, wah diturunin sampai 12,5 ya kalau nggak salah ya. Yang pakai Pertamax. Iya, giat sekali, semangat sekali. Iya, betul. Ya, Pertamax 12,5. Kalau Pertamax 20.000, kira-kira gimana? Nggak usah dipikirin itu. Ya. Nah,
Sekarang pada hari-hari terakhir, ada dua hal yang pasti terjadi. Pasti. Pada hari-hari terakhir, pasti itu. Yang pertama yang gak enak dulu. Ya, masa sukar. Yang minggu kemarin Pak Edi sudah sampaikan ada 18 poin, saya tambah 1 poin terakhir, mungkin Pak Freddy lupa. Tidak percaya kepada kuasa ibadah. Saudara beribadah tetapi menolak kuasa ibadah itu. Ya highlightnya aja ini. Ya, mencintai dirinya sendiri, selfish, egois. Itu akan menjadi-jadi. Hamba uang, udah saya nggak khotbahin. Ya, minggu kemarin sudah dikhotbahin. Ya, berontak terhadap orang tua, perhatikan baik-baik. Berontak terhadap orang tua, berarti itu anak kan? Anak berontak terhadap orang tua. Ya, bagi saudara yang masih punya anak 0, bahkan dari sejak kandungan sudah hamil, ya sampai anak lahir umur 5 tahun, ingat, akan menjadi lampu kuning bagi saudara. Saudara harus benar-benar tahu mendidik anak. Ya, saudara harus ikut equipping, parenting. Bagaimana mendidik anak dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak saudara nangis darah. Nanti kalau anak saudara menggenapi ayat ini, berontak terhadap orang tua. Saudara, ada banyak anak-anak kurang ajar terhadap orang tua. Padahal hati anak-anak itu sebenarnya belum tentu kurang ajar. Ya, bahasanya aja nggak nyambung, saudara. Ya, saya sama anak saya aja kadang-kadang banyak nggak nyambungnya, saudara. Bingung betul-betul. Dan ini memang zaman seperti itu, nggak connect sama milenial. Ya, generasi Z, ya saya nggak tahu. Saya nggak punya anak generasi Z. Ya, apalagi Alpha nanti, ya, generasi Alpha. Saya punya cucu-cucu saya itu generasi Alpha. Itu kepintarannya itu dibandingkan sama 30 tahun yang lalu beda. Anak-anak sekarang itu cepat sekali, pintar sekali. Sampai saya geleng-geleng, saya bisa ngikutin mereka nggak? Nggak bisa kan? Nggak akan bisa. Makanya nggak nyaman. Ya anak-anak muda itu, apalagi bareng ya sama orang tuanya yang sudah umur 60 tahun, bukan anak cucu ya kali ya. Cucu gandeng gitu ya, waduh, mereka mungkin menderita bersama-sama dengan kita yang umurnya 60. Di sini berapa banyak umur 60? Angkat tangan. 60 ya. Yang rambut putih belum 60. Oke. Ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Udah dikhotbahin sama Pak Freddy. Saya tambah Matius 24 ini untuk menambahkan aja. Ya, Matius 24 ayat 9 sampai 12. Saya nggak akan bacakan poin-poinnya aja supaya nanti apa yang saya mau sampaikan bisa agak keburu gitu loh ya. Diserahkan supaya diseksa. Perhatiin, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Banyak yang murtad. Daniel bilang, mereka yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengar baik-baik, saudara, di rumah Tuhan ada penyusup-penyusup yang nanti akan menarik perempuan-perempuan bodoh. Ya, tengok sebelah saudara, lihat wajahnya. Kamu akan menyerahkan saya enggak nanti? Lihat, karena ini saling menyerahkan dan saling membenci, ayat 10 itu. Ya kan? Betul loh, lihat sebelahmu. Walaupun dia pasanganmu. Oh, dia bisa menyerahkan loh saudara. Serius, ini akhir zaman saudara. Dan kalau ditulis di dalam Alkitab, pasti terjadi. Ya, saya mewakili Tuhan. Berkata, di dalam rumah Tuhan yang kita serius mau bangun, yang kuat harus membantu yang lemah. Yang kaya harus membantu yang miskin. Yang berlebihan uang harus membantu yang berkekurangan dan membutuhkan uang. Saudaraku jangan takut. Ini di dalam rumah Tuhan. Saudara di dalam rumah Tuhan nggak memperhatikan, saudara memperhatikan yang di luar rumah Tuhan, itu hanya sosial. Ada jutaan orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Tapi kita harus perhatikan yang di dalam rumah Tuhan dulu. Engkau yang berlebihan, engkau harus
menutup yang kekurangan. Sehingga di dalam rumah Tuhan gak ada yang kekurangan. Gak ada yang amin, gak ada yang setuju ini. Saudara banyak uang. Kalau saudara membantu yang kekurangan di rumah Tuhan loh, ini konteksnya rumah Tuhan. Yang kuat bantu yang lemah. Sebenarnya saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Itu nggak hilang. Tapi kalau saudara nggak melakukan ini di dalam rumah Tuhan, perhatikan nih. Sebenarnya saudara hanya mengumpulkan harta di bumi ini. Itu fana. Itu fana semua. Sebentar lagi kita akan tinggalkan semuanya ini. Akan kita tinggalkan. Dan ini nggak abadi. Tetapi apa yang kau berikan, apa yang kau lakukan terhadap orang yang memang dia butuh dan kita punya, ini sifatnya kekal. Apa yang kita lakukan ini, perbuatan kita ini abadi. Perhatikan baik-baik ini. Saya nggak mau saudaraku di sini banyak uang nanti di surga jadi tukang sapu. Saya nggak mau. Serius. Dan rumah Tuhan inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Di dunia banyak persoalan, saudaraku. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan karena apa? Karena di sana ada Tuhan. Ada Tuhan. Di hari-hari terakhir bukan hanya menjadi masa kesukaran atau masa susah aja, saudara. Ya, tadi 2 Korintus 3 dan Matius 24 tadi. Ya. Dan banyak orang yang hanya berfokus kepada persoalan-persoalan ketakutan-ketakutan, ya, antikris cap 66, takut divaksin, darahnya dimetrekan oleh 666 kalau divaksin. Saudara, kurang berhikmat ini. Setiap saudara yang sudah punya metre Roh Kudus, perhatikan ini. Ketika saudara bertobat, saudara memberi diri dibaptis, saudara menerima karunia-karunia Roh Kudus, saudara menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah dimetrekan oleh Roh Kudus. Enggak ada metre lain yang bisa di situ. Enggak ada kuasa yang lain yang sanggup mencuri, ya, mengambil. Yohanes 10:28. Saudara jangan takut sama antikris. Jangan takut. Saudara lebih dari pemenang. Nah, selain ada masa kesukaran dan masa susah tadi, di hari-hari terakhir ini saudaraku. Penuaian besar. Nggak ada yang amin gitu, nggak ada ya. Saudara terpaku dengan masalah kesukaran, kesusahan tadi ya. Saudara terlalu terbius oleh berita-berita yang menakutkan ya. Dengar saudara, penuaian besar saudara. Saya mau ajak saudara siap untuk menuai. Wah, tadi pagi saya nggak sempat karena ternyata tahu-tahu 40 menit. Saya dibatasin. Ya. Karena ini waktu sedemikian singkatnya, makanya saya pun dibatasin. Ya, saya langsung aja deh, ini udah nggak aturan, udah catatan-catatan ini biarin aja lah. Saudara, ada penuaian besar. Yang pertama, saudara, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke semua manusia. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 17. Ya, cepat aja. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Perhatiin. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga hamba-hamba Tuhan akan mendapat kekuatan untuk bernubuat, akan bernubuat. Tuhan akan mencurahkan rohnya sehingga
Tuhan menyatakan dirinya lewat anak-anak, lewat teruna-teruna, lewat orang-orang tua, dan lewat hamba-hambanya. Suara Tuhan akan diperdengarkan lewat hamba-hambanya. Dan bahkan anak-anak akan bernubuat. Ini pasti terjadi, saudara. Ini di hari-hari terakhir. Banyak orang-orang yang tadinya menganiaya orang-orang kerajaan, ya, menganiaya murid-murid Kristus. Tuhan menemui mereka dan mereka bertemu dengan Tuhan, mereka berbalik mengikut Dia. Perhatiin, ya, tadi dikatakan saling menyerahkan. Ya, ada banyak Paulus akhir zaman telah lahir loh, saudara. Salah satunya ketangkep digebukin. Malah maaf, dikasih makan tai. Di penjara. Tapi setelah itu, bahkan orang-orang Kristen malah juga menyerang dia. Memberatkan dia lagi. Wow. Kita akan saling menyerahkan. Tadi saya bukan joke loh. Tengok sebelahmu wajah yang akan menyerahkan enggak? Saudara, benar saudara, ada penyusup di sini. Di industri saudara, saya enggak menuduh saudara. Tetapi kalau saudara benar-benar merasa seperti itu, langsung ngaku aja. Saudara kecewa bisa menyerahkan saudara kita? Bisa. Saudara bisa kecewa enggak? Kecewa. Apalagi kalau mindset saudara tentang ibadah minggu, tentang ikut Kristen, jemaat Tuhan di industri, itu sama dengan sebelum pandemi. Sama. Saudara datang ibadah hari minggu begini, hari ini suasananya enggak enak. Apalagi AC-nya rusak. Puji-pujiannya enggak ngangkat. Pendetanya, ngomong apa gua enggak ngerti. Pulang aja deh. Mental seperti ini harus dibuang. Ini mumpung nih khotbah sama pemimpin-pemimpin ini. Oh ya, di rumah juga ada ya. Fasel, korsel, korta, korwil, penatua, ada penatua lagi, dengerin juga. Mental kita harus berubah setelah pandemi ini. Dan kemudian lihat, rumah Tuhan akan menjadi pusat perhatian. Rumah Tuhan menjadi solusi, perhati ini. Ya, Yesaya 2 ayat 23, seharusnya saudara harus hafal ini. Tuhan berikan Yesaya 2 untuk jemaat industri. Seharusnya hafal. Ya, suku-suku bangsa akan mencari Tuhan dalam rumahnya. Lihat, masa-masa yang sukar membuat manusia mencari Tuhan. Dan mereka akan temui Tuhan di dalam rumahnya. Dan rumahnya bukan gedung ini, saudara, bukan. Rumahnya bukan acara kebaktiannya ini, no. Kalau Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini bukan karena gedung ini rumah Tuhan, bukan. Karena saudara dan saya ada di sini. Tuhan ada di dalam saudara dan di dalam saya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya Tuhan ada di sini. Tapi gedung ini bukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Penting pengertian ini. Ya, terus apalagi ini? Apa itu? Kecil sekali ya. Nah, lihat 1 Korintus 3, 16 dan 17. Nah, jelas sekali ini. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu ini jamak loh saudaraku, plural. Ya, ingat. Terus. Nah, ini. Oh, oke. Lihat ketika Yesus mengobrak-ngabrik halaman bait Allah karena dijadikan tempat penukar uang itu, ya mereka marah sekali sama Yesus karena dijungkir balik kan meja-meja itu kan, ya kan? Maka jawab Yesus apa? Mereka nanya, apa hakmu melakukan ini semua? Sambil marah-marah itu mereka. Ya, Yesus menjawab, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Dan mereka berkata, 46 tahun bait Allah ini dibangun. Kamu ngomong 3 hari, begini kamu ini. Tapi yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dan tubuhnya adalah saudara dan saya. Dengar baik-baik. Ini untuk meneguhkan aja.
kembali Yesaya bernubuat, lihat. Wow, seakan langsung aja. Ini timernya begitu ya. Saya pikir ini kok waktu saya kok tambah banyak, ternyata naik ya. Ya, bukan tambah turun-turun gitu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, COVID-19 telah menjungkir balikkan dunia ini. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lihat, bangsa-bangsa berdundun. Ingat, Yesaya meneguhkan kembali. Bukan hanya Yesaya 2 saja, Yesaya 60. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, nanti kita akan bertemu dengan raja-raja. Raja-raja maksudnya orang-orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang semua orang melihat dia. Kita akan bertemu dengan mereka. Langsung ayat yang ke-7 saja. Ya, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan apa? Rumah keagunganku. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ternyata saudaraku, inilah fokus Tuhan. Fokus Tuhan adalah rumahnya. Kalau tadi dibaca dari ayat 1 tadi kita baca begitu kerennya. Ya, bangkit menjadi teranglah, semuanya itu fokusnya adalah rumah Tuhan. Ya, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Wow. Ya. Terus karena Tuhan sedang membangun rumahnya. Kalau kita sudah mendengar akan ada penuaian besar, ya, yang harus kita siapkan apa? Saudara, kalau kita akan ya menuai tuaian yang banyak, yang harus kita siapkan apa? Tentunya lumbung untuk tuaian. Kalau lumbung kita nggak siapkan, penuaian besar akan kucar kacir, tahu ya? Kucar kacir nggak tahu itu tuaian itu jiwa-jiwa itu kemana. Padahal ketika kita mendapatkan jiwa, jiwa itu harus ditanam di komunitas, dimuridkan. Ditanamnya di komunitas yang sepakat. Jangan di komunitas yang biasa. Takutnya jiwa baru ini kaget. Oh, kekristenan seperti ini loh. Apalagi kalau komunitasnya hanya cerita-cerita gosip. Terkamirkan. Harus ditanam, dikompak, dimuridkan. Apa yang dimaksud dengan lumbung? Apa yang dimaksud dengan lumbung? Lumbung yang dimaksud adalah komunitas-komunitas yang sepakat menjadi rumah Tuhan. Yang menjadi rumah Tuhan. Jadi komunitas saudara harus menjadi rumah Tuhan. Tuhan itu benar-benar menyiapkan kita luar biasa sekali sejak Abalov berdiri. Ya, Abalov ini telah Tuhan jadikan menjadi gereja sel. Perhatikan ini, gereja sel. Ya, gereja komunitas. Perhatikan dari sejak berdirinya. Ya, dan kita bersyukur ketika pandemi justru gereja komunitas, gereja sel inilah yang masih terus bisa hidup. Ya, saya nggak perlu cerita gereja-gereja besar yang benar-benar ya saudara sudah tahu semua. Mereka kebingungan mereka. Ada yang sampai kehilangan 70% jemaatnya. Ya, gereja-gereja besar ini. Ya, jadi kita akan menjadi gereja sel yang apostolik, yang membangun dan mengutus.
Ya. Nah, apakah komunitas kita siap untuk dijadikan lumbung? Yang penting itu pertanyaannya. Ya, inilah, makanya hari Minggu beginian ini saudara harus memanfaatkan dengan baik. Apalagi khotbah-khotbah setelah pandemi ini. Ya. Kami kenapa kok lama sekali nggak onsite? Karena ini. Karena kita nggak mau ibadah kita itu seperti sebelum pandemi. Kalau gitu nggak ada perubahan apa-apa. Membosankan. Harus ada arahan yang jelas. Jadikan komunitas saudara rumah Tuhan sebagai lumbung untuk tuaian. Karena penuaian besar pasti terjadi di Timur Tengah, saudara. Ribuan orang hampir setiap hari minta dibaptis, meninggalkan agamanya, saudara. Dengar baik-baik, di Timur Tengah seperti itu. Mereka sudah ketemu Tuhan. Yang selama ini mereka nggak tahu, saudara. Nanti itu terjadi. Ya ada banyak kesaksian. Ya udah, tinggal nggak tahulah, nggak usah lagi dilanjutkan, habis tinggal 5 menit tanggung. Nah, saudara, komunitas ini harus diperlengkapi karena apa? Karena rumah Tuhan harus penuh dengan pengajaran dan firman Tuhan yang Yesaya 2 tadi. Saudara nggak boleh cuek loh, saudara nggak boleh cuek apatis terhadap equipping. Ibadah minggu ini sifatnya nanti equipping, saudaraku. Setiap bulan harus di sounding terus tentang visi seperti ini. Ya, saudara di-equip lewat khotbah-khotbah yang ada. Kemudian bulan depan ketika sudah dibuka, saudara, hari Minggu, setiap hari Minggu, ruangan-ruangan yang ada di SPIT ini, di gedung SPIT ini akan dimanfaatkan untuk ruangan-ruangan equipping. Ya, saudara sebagai Fasel, Korsel, Korta harus ngerti ini. Kompak harus di-equip. Kalau butuh nggak butuh gitu, saudara dengar baik-baik. Butuh nggak butuh artinya sombong sekali. Dengar baik-baik, sombong, cuek. Semua harus di-equip, saudara. Kalau nggak mungkin jadi lumbung atas tuaian. Tuaian mau diapain? Kita akan menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa. Karena kenapa? Karena yang dicari oleh jiwa-jiwa, oleh bangsa-bangsa itu adalah pengajaran dan firman Tuhan. Itu yang dicari. Perhatikan Yesaya 2 itu. Itu yang dicari, saudara. Itulah sebabnya komunitas-komunitas yang sepakat itu harus dipenuhi oleh pengajaran dan firman Tuhan. Jadi saudara harus menyiapkan diri sebagai pemimpin. Dan saudara yang di rumah, komunitas di mana kita berada harus dijadikan rumah Tuhan. Yang penuh dengan pengajaran dan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara harus di-equip. Baik lewat mesbah pagi, bentuknya macam-macam. Ya, walaupun 4 orang, ya sesuai kebutuhan saudara. Nanti di ruangan Tiranus 1 atau di ruangan mana saya 2 tahun nggak memperhatikan ini, jadi lupa namanya semua. Ya ruangan-ruangan itu, saudaraku, ya di ruangan A ini, ya akan ada equipping mengenai keluarga. Keluarga pun dibagi mengenai kepriaan, kewanitaan, bagaimana mendidik anak. Ya di dunia kerja, nanti jam-jamnya saudara harus peka ngeliatin. Ya, apalagi pemimpin informasiin ke kompak-kompak di area saudara. Minggu depan ini di ruangan ini ada equipping loh. Serbu di sana. Nah, gitu saudara. Ini tandanya prajurit kerajaan surga di tengah-tengah serigala, saudaraku, di dunia ini bagaikan tengah-tengah serigala. Kita harus waspada terus dan kita harus peka, sensitif dan agresif. Ya, kita harus kreatif, saudaraku. Pemimpin harus seperti itu. Ya, jangan pasif monoton aja, bosen, saudaraku. Percaya sama saya. Percaya. Ya, siapkan diri saudara. Siapkan diri saudara. Mari kita bergerak. Saya nggak sempat menceritakan titik-titik kita. Wow, itu akan menggairahkan saudara. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan Roh Kudus. Lanjutkan. Roh Kudus akan menerjemahkan lebih dalam. Pada setiap saudara yang ada di rumah, terus endapin apa yang saudara dengar hari ini. Minta Roh Kudus memberi pencerahan. Makasih.